Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Roseya Rendra Wulandari dengan NIM 23055111014. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menganalisis tikungan full circle atau tikungan FC untuk memenuhi persyaratan tugas perancangan geometrik jalan. Jadi, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat peta topografi, yaitu dengan cara membuka aplikasi Google Earth Pro, lalu di bagian search kita cari daerah atau jalan yang kita tuju. Di sini saya menggunakan jalan Cokro Aminoto yang ada di daerah Denpasar. Lalu kita search. Nah, ini sudah terlihat jalan yang ada di Cokro Aminoto. Lalu kita akan menganalisis salah satu tikungan yang ada di jalan ini. Eh, Tikungan yang saya pilih adalah tikungan yang ada di sini. Lalu kita membuat titik awal dan titik akhirnya. Jadi saya membuat titik awal di daerah sini dengan cara add place mark. Lalu kita buat namanya titik awal. Terus kita select titik awal place marknya ke titik awal yang kita mau. Misalnya di sini, kita oke. Lalu kita buat titik akhirnya. Titik akhir. Lalu kita buat titik akhirnya ada di sini. Lalu kita oke. Lalu setelah membuat titik awal dan titik akhir, kita membuat daerah kontur dengan meng-add poligon. Lalu kita beri nama daerah kontur. Terus kita oke. Jangan dulu di oke. Kita buat titik persegi di sini. Kita buat kayak gini. Terus gini. Terus gini. Ya, terus kita buat kepindah ke style color. Kita buatin. Di sini saya pakai warna kuning dan opacity-nya 50%. Ih, nah, setelah membuat daerah kontur, kita pindahkan file dari Google Earth itu ke Global Mapper. Jadi caranya kita save as place dulu nih di file KMZ. Kita save titik awal dan titik akhirnya juga kita save. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan aplikasi Global Mapper. Langkah pertama yang dilakukan adalah open data file, lalu kita cari file yang kita save dari Google Earth yang tadi. Kita select ketiga file yang di-save, lalu kita open. Sudah terlihat daerah kontur yang kita ekspor dari Google Earth Pro. Lalu kita ke bagian Tools, Configure,
Kemudian di projectionnya kita ganti menjadi UTM. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke online data. Kita pilih Aster GDM, lalu kita connect. Selanjutnya kita buat garis pada daerah kontur dengan menggunakan create line feature. Lalu kita buat garisnya. Kemudian kita klik kanan. Kita beri nama daerah kontur. Kemudian kita di feature layernya kita pilih daerah kontur yang file KMZ. Em, Kemudian kita oke. Lalu kita eh, skip aja lainnya. Kita select daerah konturnya. Lalu kita klik Aster GDM-nya, klik kanan. Lalu kita pilih option. Kita pilih cropping. Dan yang kita pilih adalah crop to currently select polygon. Kemudian kita apply. Dan oke. Selanjutnya kita ke bagian analisis. Lalu generate contour. Kemudian eh, layernya kita ganti menjadi kontur. Selanjutnya intervalnya ini 5. Kemudian yang dicek adalah append unit labels to elevation label dan smooth contour lines or area to improve appearance. Kemudian kita klik di contour bounds. Terus use layer bounds-nya kita pilih daerah kontur dan aster GDM. Kemudian kita klik OK. Lalu kita OK. Nah, sudah terlihat di sini kontur-konturnya. Kemudian kita pindahkan file daerah kontur ini ke Civil 3D. Dengan cara kita klik File, lalu Export, Export Vector or Leader Format. Kita pilih Select Export Formatnya dalam bentuk DWG. Kemudian di sini pakai AutoCAD yang terbaru. Lalu yang di checklist adalah include display label in feature layer. Kemudian kita klik export bounds, use layer bounds. Lalu yang kita klik adalah kontur dan daerah kontur. Kemudian kita oke dan oke. Lalu kita beri nama eh, kontur. Kita save di sini. Nah, sudah dalam bentuk DWG, kemudian file yang dari Global Mapper kita bisa save juga dengan nama kontur. Kontur di file. Udah. Selanjutnya, setelah file kontur dari Global Mapper diekspor ke Civil 3D, maka di
software Civil 3D, kita open filenya, lalu akan muncul daerah konturnya seperti ini. Kemudian kita delete bagian warna kuningnya ini, lalu line yang ada di luar juga di delete. Kemudian kita select semua konturnya, kita klik copy. Kemudian kita buka tab baru, lalu kita paste. Pastenya dengan paste to original coordinate. Nah, jika tidak terlihat, maka kita bisa dengan zoom dan maka sudah terlihat, konturnya. Lalu kita setting di bagian tool space ini, kita setting di drawing ini, kita edit drawing setting. Kemudian eh, di drawing unitsnya kita pilih meter, scale-nya adalah 1:1000, kategorisnya adalah UTM, kita pilih UTM 84. Kemudian kita cari koordinat sistemnya adalah 50 Sud. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita klik create surface dengan nama kontur. Lalu kita oke. Kemudian di tool space ini kita ke prospektor, lalu kita klik tanda tambah di surface ini, lalu kontur, kita klik lagi, maka definition, kita klik kontur. Klik kanan, lalu add, lalu kita enter. Maka daerah konturnya sudah terlihat. Langkah selanjutnya adalah pembuatan trase dan kriteria desain mengacu pada ASTO pada tahun 2011. Langkah pertama, kita select daerah kontur, lalu kita copy, lalu kita paste to origin koordinat. Jika belum terlihat, kita bisa zoom. Oke, ini sudah terlihat. Lalu kita bisa membuat trase dengan cara klik alignment creating tools, kemudian kita beri nama trase 1. Type-nya adalah centerline, jadi kita oke. Lalu kita klik tangan-tangan curve, kita buat garis dari sini sampai hitungannya di sini dan berakhir di sini. Kita enter, kemudian kita close. Nah, untuk mengetahui kemiringan medan, maka kita harus membuat trase di kiri dan di kanan dengan cara mengoffset trase 1 sebanyak 5 meter. Lalu kita justify ke kanan dan ke kiri. Lalu kita escape.
Lalu kita timpa multiline ini dengan trase. Caranya sama seperti trase satu, klik alignment, alignment creating tools. Kita beri nama trase 1L untuk yang kiri. Kita klik OK. Tangan-tangan no curve. Kemudian kita timpa lainnya. Kan juga pada trase 1R. Caranya sama. Dan kita membuat profil dari trase 1L dan 1R, yaitu klik profile, create surface profile. Kita klik alignmentnya di trase 1L, kemudian add, update mode-nya diganti menjadi static, klik draw in profile view, kemudian namanya adalah surface profile 1L. Kemudian kita create profile view. Kemudian kita justify pada daerah sembarang. Kemudian untuk menghilangkan grid yang berlebih, kita bisa klik profile ini, klik kanan, edit profile view style, kemudian klik clip vertical grid dan horizontal grid, kemudian apply dan OK. Lakukan langkah yang sama untuk profile 1R. Kemudian kita buat line dari profile tersebut dengan cara klik profile creating tools. Dengan klik ini, maka namanya menjadi profile 1L. Kemudian OK, kita pilih draw tangan. Kita pilih dari sini sampai ujung ini. Enter. Kemudian lakukan langkah yang sama pada profil 1R. Dan kita bisa eh, menentukan kemiringan medannya dengan cara klik di pada bagian toolspace ini ada toolbox, kemudian report manager, kita klik profile, kemudian klik incremental station elevation difference report, kemudian kita klik kanan, kita klik execute, kemudian kita pilih profil 1R, stasiun intervalnya 50, kemudian yang dicentang hanya regular interval.
Kemudian kita pilih create report dan yes. Pada langkah yang sama, kita gunakan, eh, kita lanjutkan untuk profil 1R. Jadi kita menggunakan langkah yang sama dan report, dan ini merupakan kemiringan medan dari profil 1L. Dan yang ini merupakan kemiringan medan dari profil 1R. Kemudian data-data ini bisa kita import ke Microsoft Excel. Dan ini merupakan elevasi atau kemiringan medan yang sudah diimport dari Civil 3D tadi. Kemudian kita bisa mengevaluasi topografinya dengan di sini ada stasiun yang bisa kita lihat dari topografi di sheet sebelumnya. Kemudian elevation left dan elevation right-nya bisa kita dapatkan dari elevation existing. Kemudian kemiringan medan bisa kita cari dari pengurangan elevation left dan elevation right dibagi dengan jumlah total offsetnya, yang dimana didapat kemiringan medan sebanyak 2,98% dan termasuk pada jenis medan datar sesuai dengan klasifikasi menurut medan jalan yang ada pada tabel ini. Kemudian ini juga ada kriteria perancangan yang saya buat, di mana klasifikasi medan tersebut adalah datar, konfigurasi jalannya adalah 2/2 terbagi, dan saya menggunakan kecepatan rencana sebanyak 60 km per jam. Kita balik pada Civil 3D, untuk profil elevation-nya bisa kita done saja. Kemudian pada profil 1R dan 1L-nya bisa kita delete karena sudah tidak digunakan lagi. Kemudian kita bisa mengassign eh, kecepatan rencananya, yaitu dengan cara klik profile tracer, kemudian kita klik alignment properties, lalu design speed-nya adalah 60 km per jam. Kemudian kita klik use criteria based design-nya. Kita pastikan ini ASTO 2011-nya menggunakan Emax yang 8% sesuai rencana kita. Transition lane of table-nya 2 lane karena jalan yang kita desain adalah 2/2 tak terbagi. Kemudian kita apply dan oke. Maka sudah terlihat di sini bahwa desain speed-nya adalah 60 km per jam. Langkah selanjutnya adalah pembuatan desain tikungan dan super elevasi, di mana langkah pertamanya kita harus menentukan sudut tikungan terlebih dahulu. Cara menentukan sudut tikungan adalah dengan mengklik ID, kemudian kita arahkan pada titik awal. Kemudian eh, koordinat ini bisa di screenshot dan lakukan langkah yang sama pada titik PI ini dan titik akhir yang ini. Kemudian sudut tikungan tersebut kita bisa olah datanya pada Microsoft Excel sebagai berikut.
Dan ini hasil screenshot koordinat titik A, titik PI, dan titik B, sehingga setelah diolah mendapatkan sudut tikungan sebesar 27,63 derajat. Selanjutnya, kita akan menghitung alinyemen horizontalnya, di mana di sini terlihat kriteria perancangan kita adalah 60, super elevation maksimumnya adalah 8%, kemudian jari-jari minimumnya adalah 113,385. Nah, pada tikungan FC ini mengacu pada referensi ASTO yang ini, kemudian bahwa eh, di tikungan FC ini kita menggunakan eh, jari-jari sebesar 1100 dan lengkung lengkung desainnya adalah 150. Yang dimana jari-jari ini eh, yang digunakan adalah lebih besar dari referensi ASTO. Kemudian kita bisa back untuk ke Civil 3D. Kita akan mengassign tikungannya dengan cara eh, klik trase yang sudah kita buat. Kemudian geometry editor, kita pilih free curve fillet between two entities radius. Kemudian kita klik first entity dan next entity-nya. Klik less than 180, kemudian radiusnya adalah 1100 dan eh, enter lagi sekali. Maka lengkung full circle-nya sudah terbentuk. Kita bisa close. Kemudian kita bisa mengassign super elevasi dari tikungan ini. Caranya adalah klik trase lagi, klik super elevation, terus kita bisa calculate, kita klik undivided crown, kita next, kemudian number of lane-nya 1, kemudian normal lane width-nya adalah 3,5, kemudian kita next, kemudian normal shoulder slope-nya adalah 6, low side dan high side-nya kita pakai default aja, default slope, kemudian next, kemudian finish. Maka muncul super elevation curve, di mana untuk length-nya itu pada Excel terdapat lengkung semuanya sebesar 150. Maka run out dan run off-nya adalah LS design dibagi 2 sebesar 75 meter. Maka kita ganti length-nya sebesar 75. Di run off juga 175. 75. Ini juga 75. Kemudian kita close. Lalu kita create super elevation view. Kita uncheck display untuk outside shoulder-nya. Klik OK. Lalu kita justify pada daerah sembarang. Kemudian ini adalah super elevation dari atau super elevasi dari tikungan FC. Langkah selanjutnya adalah pembuatan alinyemen vertikal dan profil trase. Langkah pertamanya adalah kita buat profile.
klik profile, create surface profile, alignmentnya terasa satu, lalu kita add, update mode-nya kita ubah jadi static, lalu draw in profile view, kemudian ini surface profile 1 untuk profile view name-nya, create profile view, kita justify, kemudian kita akan membuat titik potong yang kita olah pada Excel. Dan ini merupakan perhitungan untuk titik potong vertikal pada tikungan FC, di mana panjang kelandaiannya bisa dilihat di sini, dan gradiennya dilihat di sini. Dan kita balik ke Civil 3D, kita akan membuat titik potong vertikal tersebut dengan bantuan garis bantu. Caranya adalah kita klik layer properties, kita buat layer yang baru, kita beri nama no line dengan warna kuning. Klik OK, lalu kita cek. Kemudian kita close, lalu kita buat line dengan ini, create line. Terus kita eh, lihat di sini panjang, ya, kita skip dulu. Kita hidupkan ortho dari, kita hidupkan ortonya agar tegak lurus, kemudian panjang kelandaiannya adalah yang pertama 303,580. Kemudian untuk Y-nya adalah 93. Kita enter. Kemudian panjang kelandaian selanjutnya adalah 530/80. 30, 80. Lalu untuk Y-nya adalah 58. Kemudian jarak yang terakhir panjangnya adalah 124,270. Lalu di atasnya adalah 29. Kemudian kita enter. Lalu kita kembalikan ke layer yang pertama. Kemudian kita buat eh, profile Creating Tools. Sini kita beri nama profile 1. Itu dengan desain kriterianya kita aktifkan use kriteria based design, lalu oke. Kita pilih draw tangan, kemudian kita sambungkan garis bantunya.
Kayak kita jangan lupa nonaktifkan ortunya. Lalu kita enter. Kemudian bisa kita close. Lalu garis bantunya bisa kita matikan. Kemudian, kemudian kita bisa lihat lengkung vertikal di Excel. Pada lengkung vertikal didapat lengkung yang ada di sini adalah lengkung cembung dengan LV design sebesar 75 dan 48, di mana perhitungan ini menggunakan rumus yang ada di sini, di mana itu adalah stop side design dan K. Untuk passing di side distance-nya juga seperti itu. Lalu kita masukkan nilai LV design-nya pada trase satu profil ini. Caranya adalah eh, klik trase yang ada di sini, lalu geometri editor, kemudian kita pilih eh, free vertical curve parabola. Kita klik di sini, di sini. Kita klik yang pertama adalah LV desainnya sebesar 75. 75. Lalu kita enter. Kemudian yang ini kita 48. Kita enter. Kemudian kita enter lagi sekali. Maka sudah terlihat profil trasenya. Selanjutnya adalah pembuatan penampang melintang dan koridor, di mana penampang melintangnya bisa dilihat di sini. Kemudian kita akan membuat koridor. Hal yang dilakukan adalah kita klik koridor, lalu kita beri nama koridor 1. Kemudian untuk alinyemennya pastikan trase 1. Profilnya yang sudah kita buat yaitu profil 1. Assembly-nya itu menggunakan penampang melintang. Dan target surface-nya adalah kontur. Kemudian kita oke. Lalu kita uh, apply. Lalu kita rebuild to koridor. Oke. Kemudian ini bisa kita close. Selanjutnya kita akan membuat sample lines. Kita klik sample lines. Lalu kita enter. Lalu kita pilih trase 1 untuk alinyemennya. Oke. Kemudian kita oke aja. Lalu di sini kita pakai bearing of station. Kemudian untuk left swat width-nya dan right swat width-nya kita biarkan. Lalu yang kita ganti adalah sampling increments-nya. Di mana kita pakai di sini adalah 100, di sini 50, dan
additional sampelnya kita pakai terus semuanya. Lalu kita oke, kemudian kita enter. Lalu kita close saja ini. Kemudian kita ke section view, create multiple view, lalu kita create section view. Kita justify pada daerah sembarang, misal di sini. Kemudian kita akan mengassign galian dan timbunan dengan cara kita klik dulu koridornya, lalu kita klik koridor surface, kemudian kita add, lalu kita tambah. Lalu bagian ini kita centang, kemudian pada boundaries kita klik kanan di sini, lalu kita add automatically dan kita pilih daylight. Pilih apply dan rebuild. Lalu kita oke. Kemudian pada tool space, bagian surface kita klik kanan, lalu kita create surface. Beri nama kontur 2. Kemudian stylenya kita pakai kontur 1 dan 5 design. Oke. Kemudian oke. Lalu kita klik tanda tambah pada surface. Lalu ada kontur 2 juga kita klik tanda tambahnya. Definition. Lalu kita klik edit, klik kanan, kita paste surface. Kita pilih kontur 1, lalu kita oke. Lalu kita ke boundaries, kita klik kanan, add, lalu kita pilih type-nya yang height. Lalu oke. Itu kita klik ketik S, lalu kita enter. Lalu pilih koridor 1, lalu oke. Kemudian kita klik kontur 1, kita klik kanan, lalu kita surface property, kemudian kita di surface style-nya itu kita pakai no display. Kemudian apply. Dan oke. Lalu di alignment ini, alignment yang ada di tool space, kita klik center line, kemudian rasa 1, sample line group. Nah, SL collection ini kita klik kanan dan kita delete. Kemudian kita buat sample line yang baru. Klik. Kita enter. Namanya terasa 1, oke. Kemudian kita pilih stylenya finish ground.
Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih by range of station. Kemudian um, increments-nya kita pakai 100 semuanya. Lalu untuk horizontal geometriknya kita false. Yang ini juga kita false. Kemudian klik OK dan enter. Kemudian kita analyze, bisa kita compute materialnya di analyze, compute material, alinyemennya terasa satu, dan uh, sampelnya yang dua. Lanjut kita klik OK. Pada EG ini kita klik kontur satu, lalu pada datumnya kita klik koridor. Lalu kita OK. Kemudian kita back to home. Lalu kita bisa section view, create multiple view, alinyemennya terasa satu, sampel line groupnya yang kedua. Lalu bisa kita section view table, lalu kita add, lalu kita create section view, lalu kita bisa justify pada daerah sembarang. Maka di sini sudah terlihat volume galian dan timbunannya. Untuk yang merah ini adalah galian, dan yang hijau ini adalah timbunan. Kemudian kita bisa buat volume table, di analyze, total volume table, lalu kita klik OK. Kita tempatkan di daerah sembarang juga, bisa di sini. Nah, ini adalah total volume table-nya. Kemudian kita juga bisa membuat diagram Mash-Hall. Di analyze ada Mash-Hall. Kita create diagram. Bisa justify di sini. Ini adalah Mash-Hall diagramnya. Selanjutnya adalah kita bisa mengassign perspektif pengemudinya. Untuk memunculkan perspektif pengemudinya, kita bisa klik Analyze, lalu kita klik Drive, kemudian Enter, pilih alinyemennya trase 1 dan profilnya profil 1. Kemudian kita klik OK. Maka ini adalah tikungan yang sudah kita assign. Kita bisa atur kecepatannya menjadi 60 km per jam. Kemudian bisa kita play. Jadi tikungan full circle ini sudah jadi, sudah selesai. Dan ini merupakan tikungannya. Dan ini merupakan eh, galiannya yang warna merah, dan yang warna hijau adalah timbunan. Sekian video tutorial untuk analisis tikungan full circle. Terima kasih.